Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyanda Tamaza. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu servant leadership dan apa karakteristiknya. Pertama, apa itu servant leadership? Servant leadership itu adalah seseorang yang menjadi pelayan lebih dahulu, hingga ia menjadi seorang pemimpin. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani harus terlebih dahulu melayani. Kemudian pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin. Itu keinginan pribadi dari alam bawah sadar. Selanjutnya masuk ke karakteristik servant leadership, yaitu ada 10 karakteristik. Yang pertama mendengarkan, 2 empati, 3 menyembuhkan, 4 kesadaran, 5 persuasi, 6 konseptual, 7 foresight, 8 penatagunaan, 9 komitmen, 10 membangun komunitas. Kita akan membahas satu persatu tentang karakteristik seorang servant leadership, dimulai dari mendengarkan. Mendengarkan, secara tradisional dan juga dalam kepemimpinan yang melayani, manajer dituntut memiliki keterampilan komunikasi serta kompetensi untuk mengambil keputusan. Seorang servant leader memiliki motivasi untuk mendengarkan secara aktif bawahan dan mendukung mereka dalam identifikasi keputusan. Servant leader terutama perlu memperhatikan apa yang tidak terucapkan dalam pengaturan manajemen. Ini berarti mengandalkan suara batinnya atau intuisi pribadi miliknya untuk mengetahui apa yang tubuh, pikiran, dan roh komunikasikan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, empati. Seorang servant leader berusaha untuk memahami dan berempati pada dan dengan orang lain. Pekerja dapat dianggap tidak hanya sebagai karyawan, tetapi juga sebagai orang yang membutuhkan rasa hormat dan penghargaan untuk pengembangan pribadi diri mereka masing-masing. Akibatnya, kepemimpinan dipandang sebagai jenis khusus pekerjaan manusia, yang pada akhirnya menghasilkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, menyembuhkan. Kekuatan besar servant leader adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Seorang pemimpin yang melayani atau seorang servant leader berusaha membantu orang memecahkan masalah dan konflik mereka dalam hubungan. Karena dia ingin mendorong dan mendukung pengembangan pribadi masing-masing individu pekerja, ini mengarah pada pembentukan budaya bisnis, di mana lingkungan kerja dinamis, menyenangkan, dan bebas dari rasa takut akan kegagalan. Selanjutnya, kesadaran. Seorang pemimpin yang melayani perlu mendapatkan kesadaran umum dan terutama kesadaran diri. Dia memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari posisi yang lebih terintegrasi dan holistik. Hasilnya, ia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang etika dan nilai-nilai. Selanjutnya, persuasi. Seorang servant leader tidak memanfaatkan kekuatan dan statusnya dengan memaksa kepatuhan. Dia lebih suka meyakinkan mereka yang dia kelola. Elemen ini membedakan servant leader yang paling jelas dari model tradisional dan otoriter dan dapat dilacak kembali ke pandangan keagamaan atau keyakinan Robert Greenleaf. Untuk sekedar informasi, Robert Greenleaf adalah orang yang pertama kali memperkenalkan apa itu servant leader dalam bukunya yang berjudul The Servant as Leader pada tahun 1970. Selanjutnya, konseptual. Seorang pemimpin yang melayani berpikir melampaui realitas sehari-hari. Itu berarti dia memiliki kemampuan untuk melihat melampaui batas-batas bisnis yang beroperasi dan juga berfokus pada tujuan operasi jangka panjang. Seorang pemimpin membangun visi pribadi yang hanya dapat dikembangkannya dengan merenungkan makna kehidupan. Akibatnya, ia memperoleh tujuan dan strategi implementasi yang spesifik. Foresight. Foresight adalah kemampuan untuk melihat
kemungkinan hasil dari suatu situasi. Itu memungkinkan pemimpin yang melayani atau seorang servant leader untuk belajar tentang masa lalu dan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang realitas saat ini. Itu juga memungkinkan pemimpin yang melayani atau seorang servant leader mengidentifikasi konsekuensi tentang masa depan. Karakteristik ini terkait erat dan konseptualisasi atau konseptual yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya, penata gunaan. CEO, staf, dan pengawas memiliki tugas yang menjaga institusi mereka dalam kepercayaan untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar dan lebih luas. Kesimpulannya, kepemimpinan pelayan atau seorang servant leadership dipandang sebagai kewajiban yang membantu dan melayani orang lain. Keterbukaan dan persuasi lebih penting daripada kontrol. Selanjutnya, komitmen. Seorang pemimpin pelayan yakin bahwa orang memiliki nilai intrinsik di luar kontribusi mereka sebagai pekerja. Oleh karena itu, ia harus memelihara pertumbuhan pribadi, profesional, dan spiritual karyawan. Misalnya, ia menghabiskan uang untuk pengembangan pribadi dan profesional dari orang-orang yang membentuk organisasinya. Pemimpin yang melayani atau seorang servant leader juga akan mendorong ide-ide semua orang dan melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, membangun komunitas. Seorang pemimpin yang melayani atau seorang servant leader mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas yang kuat di dalam organisasinya dan ingin mengembangkan komunitas yang sejati di antara bisnis dan institusi, sehingga komunitas itu dapat berguna bagi organisasi dan organisasi dapat mendukung komunitas. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.